Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di pelajaran fisika mengenai listrik arus arah atau listrik statis. Yang kemarin kita materinya sampai rangkaian listrik paralel. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Oke, ini ada contoh. Jika arus listrik sebesar 10 ampere mengalir dalam kawat yang ujung-ujungnya mempunyai beda potensial sebesar 10 volt. Yang ditanya adalah besar muatan yang mengalir pada kawat selama 1 menit. Oke, step pertama kita gunakan adalah membuat apa saja yang diketahui. Berarti yang pertama diketahui adalah dari soal jika arus listrik, berarti arus itu lambangnya I, adalah 10 ampere. Yang kedua, yang ujung-ujungnya mempunyai beda potensial 10 volt, berarti V-nya adalah 10 volt. Yang ditanya berapa besar muatan yang mengalir pada kawat selama 1 menit. Oke, ada T-nya. Selama 1 menit. Ingat, waktu itu dalam satuan SI-nya adalah detik. Berarti 1 menit adalah 60 detik. Nah, yang ditanya adalah muatan, itu Q, ya. Jadi yang diketahui ada arus, beda potensial, waktu, dan Q. Nah, apa hubungan I dengan Q? Nah, sekarang arus itu konsepnya adalah banyaknya muatan yang mengalir pada hambatan selama 1 detik. Ya, berarti berapa banyak muatan yang mengalir per detiknya. Nah, berarti ini hubungan I dengan Q. Jadi dia sebanding dengan Q tapi berbanding terbalik dengan T. Nah, sekarang nilai I-nya berapa? Ada 10. Oke, masukkan 10 ampere. Q-nya berapa? Itu yang ditanya. Kita bikin lambang Q aja. Per T-nya yang mana, Bu? Yang dalam satuan SI, yaitu 60 detik. Berarti 60 detik. Jika ditanya Q, berarti 10 ampere dikali 60 detik. Berarti Q-nya sama dengan 600 kolom, ya. Jadi Q-nya besar muatannya yang mengalir selama 1 menit atau 60 detik adalah 600 kolom. Oke, soal yang kedua ini tentang hambatan jenis, ya. Jadi soalnya suatu batang baja memiliki panjangnya 8 meter dan diameternya 4 mm, ya, diameter. Jika hambatan jenis baja 1,256 kali, nah sekian nih, ya. Jadi hambatan bajanya berapa? Besar hambatannya. Nah, sama. Step pertama kita bikin dulu yang diketahuinya. Oke, yang diketahui. Suatu batang baja memiliki panjang. Oke, panjang itu adalah L. Besarnya 8 meter. Dan diameter apa? D, 4 mm. Ya. Jika hambatan jenis baja, hambatan jenis apa? Rho. Rho-nya berapa? 1,256 kali 10 pangkat min 8 ohm dikali meter. Yang ditanya adalah besar hambatan, berarti R bajanya berapa? Oke, ingat konsepnya. Hambatan itu sama dengan Rho L per A, ya. R itu adalah hambatan, Rho ini adalah hambatan jenis, L adalah panjang kawatnya, A adalah luas penampang. Bu, di sini hanya ada D, gimana cara nyari A-nya? Nah, sebelumnya udah Ibu gambarkan ya. Kalau kawat itu bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah A-nya. Luas penampangnya bentuknya apa kemarin? Ya, benar. Bola atau bulat. Nah, sekarang diameternya 4, berarti luas penampangnya berapa? Ya, luas penampang itu kemarin A sama dengan V R pangkat 2. Jadi kita butuh jari-jarinya, ya. Jadi kita butuh jari-jarinya. Berarti jari-jarinya diameternya 4 mm, berarti jari-jarinya berapa? 2 mm. Dapatlah jari-jarinya 2 mm. Sekarang kita akan cari nilai A-nya. Oke, tadi kita sudah buat semua diketahui ditanyanya. Kita tadi perlu nilai A. A itu adalah luas penampang.
yang besarnya V dikali jari-jari. Sekarang kita hanya punya diameter, berarti setengah dari diameter itu namanya jari-jari. Jadi di sini kita bisa buat jari-jarinya adalah 2 mm karena setengah dari diameternya. Kita butuh nilai A-nya, berarti A sama dengan VR pangkat 2. Jadi kita masukkan ke persamaan yang di atas ya, atau ke persamaan pertama. Jadi R sama dengan, tinggal kita masukkan rho-nya berapa? 1,256 kali 10 pangkat 8 ohm meter dikali L-nya berapa? 8 meter. Dibagi siapa? Dibagi dengan luas penampangnya. Besarnya berapa? VR pangkat 2. Oke, VR pangkat 2. Sekarang R sama dengan 1,256 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. 8 meter dibagi V-nya berapa? 3,14 dikali R-nya berapa tadi? 2 mm. Milimeter ke meter berapa naiknya? Berarti R sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Kalau nggak tahu juga ulangi lagi pelajaran SD-nya ya. Berarti kita dalam kurung 2 dikali 10 min 3. Ingat satuannya ya, meter pangkat 2. Oke. Jadi R sama dengan ini kita jadikan puluhan ya atau ribuan. Jadi 1256 dikali karena ke belakang 3 berarti min 11 karena dia kita pindahkan ke belakang ya. Kalau ke belakang pangkatnya bertambah min ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi min 3 tambah min 8 min 11 ohm meter dikali 8 meter per 3,14 dikali 2 pangkat 2 berapa? 4 dikali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Sekarang mana yang kita bisa coret nih? Meter pangkat 2 habis ya. Sekarang 8 sama 4 bisa dibagi. Oke, bisa. 8 bagi 4 berapa? Sisa 2 di sini ya. Berarti R sama dengan 1256 dikali 10 pangkat min 11 ohm ya. Dikali berapa tadi? 2 ya. Dibagi. Nah, ini kita jadiin ratusan juga. 314 kali 10 pangkat min 2. Tambah ini berarti min berapa? Min 8. Oke. Ya, jadinya nggak ada satuannya karena habis. Nah, sekarang bisa nih kita cari. Berarti 314 bagi 2 berapa? Ya, 157. Berarti R sama dengan 1256 dikali 10 pangkat min 11 ohm dibagi 314 bagi 2 adalah 157 kali 10 pangkat minus 8. Jadinya 1256 bagi 157 adalah 8 dikali 10. Oke, min 11 min 8. Berarti min 11 ditambah 8 berapa? Min 3. Jadi besarnya hambatannya itu R baja besarnya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 ohm. Inilah besar dari hambatan bajanya. Oke, jadi cara pertamanya harus bikin dulu diketahuinya apa dan persamaannya ya. Setelah itu kita cari tadi adalah luas penampangnya, baru dapat bajanya adalah hambatannya 8 dikali 10 pangkat min 3. Jangan terkecoh dengan hambatan jenis ya. Hambatan jenis dengan hambatan beda. Kalau hambatan jenis adalah jenis kawatnya ya. Jadi dapat hambatan bajanya 8 kali 10 pangkat min 3 ohm. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini tentang rangkaian arus searah ya. Jadi kemarin ada dua, ada rangkaian seri dan paralel. Dan sekarang itu kombinasinya antara seri dan paralel ya. Jadi perhatikan rangkaian listrik di bawah ini ada R1, 2, 3, 4, dan 5 dihubungkan dengan baterai plus minus ya, yang panjang plus, yang kecil minus ya.
itu besarnya 24 volt. Yang ditanya hambatan pengganti rangkaiannya. Yang kedua, arus yang mengalir pada rangkaian. Yang ketiga adalah arus yang mengalir pada R1 dan R3. Oke, kalau kita bikin berarti kan ini arus mengalir dari positif ke negatif ya. Oke, berarti di sini arus mengalir. Ada I di sini. Nah, ternyata di sini bercabang. Berarti yang bercabang ini namanya paralel ya. Berarti di sini ada I1, di sini ada I2 karena terbagi. I1 untuk yang R1 dan R2, I2 untuk R5, 4 dan 3. Oke, tadi soal pertama adalah hambatan pengganti atau R totalnya berapa ya. Sekarang kita lihat antara yang tadi I1, I2 ternyata R1, R2 itu seri. Ini R1, R2 seri, R345 adalah seri. Nah, yang atas bawahnya adalah paralel. Caranya gimana? Kita kerjakan dulu yang R1 dan R2. Berarti R1 dan 2. Apa bentuknya? Seri. Berarti R1 ditambah R2. Berarti R1 2-nya adalah 4 ohm ditambah 4 ohm. Hasilnya berapa? Bukan ohm ya, tapi 8 ohm. Hasilnya adalah 8 ohm. Nah, sekarang kita cari lagi yang mana, Bu? Yang R345. Berarti R seri yang kedua. 345. Kenapa seri? Karena dia sejajar. Ya, tinggal kita jumlahkan aja. Berarti R3 ditambah R4 ditambah R5. Kebetulan dia sama jumlahnya ya. Berarti 2 ohm ditambah 2 ohm ditambah 2 ohm. Berapa hasilnya? 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6 ohm. Nah, dapatlah dia 8 ohm dan 6 ohm. Jadi gambarnya itu kalau kita bisa bikin jadinya seperti ini. Nah, ini yang tadi R1, R2, ini yang R345. Nah, ini yang 8 ohm. Nah, ini yang 6 ohm. Jadi arusnya mengalir tadi kan di sini, ini I, ke sini I1, ke bawah I2. Nah, yang gambar yang rumit ini sudah kita sederhanakan menjadi 8 ohm dan 6 ohm. Nah, kalau kita lihat nih ada percabangan, berarti namanya rangkaian paralel. Jadi kita carilah paralelnya berapa. Oke. Dari sini. Ingat ya, paralel 1 per R paralelnya. Berarti 1/8 ditambah 1/6. Satuan jangan lupa ya. Berarti 1 per R paralelnya. Nah, 8 dan 6 berapa penyebutnya? Oke, 24 ohm. 24 bagi 8, 3. Ditambah 24 bagi 6, 4. Oke, 1 per R paralel. Berarti 3 tambah 4, 7/24 ohm. Ingat, ini sepernya ya. Berarti R paralelnya adalah 24/7 ohm ya. Jadi yang tadi R1, R2 kita cari dulu serinya, dapatnya 8. Dan R345 kita cari tadi dapatnya 6. Jadi rangkaian yang di atas menjadi rangkaian seperti ini, 8 dan 6. Kemudian karena dia bentuknya bercabang berarti dia paralel. Jadi kita cari dulu paralelnya berapa. 1 per R paralel adalah 8/8 ditambah 1/6. Dapatlah R paralelnya adalah 24/7 atau rangkaian totalnya adalah hambatan penggantinya 24/7 ohm. Oke. Sekarang kita masuk yang B adalah arus totalnya. Oke. Nah, ini soalnya tadi ya. Jadi urutannya dari yang seri tadi ini. Jadi yang R1, R2 jadinya 8, R345 jadinya serinya 6. Nah, dari yang seri-seri ini, seri 8 dan seri 6 tadi, kita perkecil lagi menjadi hambatan pengganti atau R totalnya. Karena ini tadi paralel, dapatnya
R total tadi adalah 24/7 ohm. Nah, yang ditanya berapa arus yang mengalir ke hambatan ini, ya? Yang hambatan 24/7, I totalnya ini berapa? Jadi bisa kita cari yang D, I totalnya. Ingat hukum Ohm ya. Jadi I total itu adalah banyaknya beda potensialnya dibagi R mana Bu? R totalnya, karena kita pakainya adalah I total. Berarti I totalnya sama dengan V-nya berapa? Beda potensial yang mengalir adalah 24 volt dibagi R totalnya berapa? 24/7 ohm. Jadi I totalnya sama dengan, nggak bisa juga matematikanya, 24 volt, berarti ini naik ke atas, berarti dikali 7/24 ohm ya. Jadi 24 habis. Berarti I totalnya adalah 7 ampere. Ya, atau 7A. Jadi arus yang mengalir ini besarnya adalah 7 ampere. Oke, sekarang kita masuk ke yang C. Kita mau cari berapa arus di R1 dan di R3. Oke, sekarang kita masuk yang C, mau cari I di I1 dan I di I3 di rangkaian yang ketiga. Oke, jadi kita lihat gambarnya tadi ya. Nah, ini ada arus totalnya. Arus totalnya tadi berapa besarnya? 7 ampere. Nah, 7 tadi ini terbagi menjadi I1 dan I2. Berarti I1 ini untuk rangkaian seri R1 dan R2. Jadi, yang I2 adalah untuk 5, 4, dan 3. Kita pakai perbandingan ya. Perbandingan aja I1 dibanding I2. Oke. Jadi 1 per, kenapa 1 per? Kan V per R, V-nya sama ya, kita anggap sama, jadi 1. R-nya berapa? R total, berarti 8. Banding 1 per, ini berapa R-nya tadi? 6. Berarti I1 banding I2. Makan penyebutnya, berarti ini berapa? 3 banding 4. Dah, dapat nih perbandingannya, langsung masuk perbandingan, berarti I1 sama dengan, yang ditanya I1 berarti 3 per 7 dari mana? 3 tambah 4 dikali 7 ampere. Kenapa ditambah 3 tambah 4? Karena 7 ampere ini milik I1 dan I2, makanya perbandingannya kita jumlahkan. Berarti I1 sama dengan 3 per 3 tambah 4, 7 dikali 7 ampere. Coret. Jadi I1-nya adalah 3 ampere. Berarti Bu, yang di R2 sama. Ingat, kalau seri nilai arusnya sama. Berarti I1 ini mengalir pada R1 dan R2 ya. Jadi arus yang mengalir pada hambatan pertama adalah 3 ampere dan arus yang mengalir pada hambatan kedua adalah 3 ampere juga. Oke? Sekarang kita cari yang arus yang mengalir pada rangkaian hambatan yang ketiga atau R3. Oke, tadi kita udah bahas yang tentang arus pada R1. Sekarang kita bahas arus pada hambatan ketiga. Nah, di mana dia itu kita beri labelnya I2 karena arus I2 ini mengalir ke R5, R4 dan R3. Caranya sama kayak kita cari R1 tadi. Berarti karena di sini I2, berarti I2 sama dengan, pakai perbandingan. Karena ditanya I2 berarti 4 per 3 tambah 4 dikali 7 ampere. Oke, I2 sama dengan 4 per 7 dikali 7 ampere. Coret lagi. Dapat I2-nya adalah 4 ampere. Jadi yang 4 ampere ini mengalir ke R5, R4, dan R3. Berarti I2 ini untuk arus pada R3, R4, dan R5. Kenapa demikian? Karena R3, R4, R5 adalah rangkaian seri, di mana rangkaian seri itu arusnya adalah sama. Oke, jadi 4 ampere ini mengalir ke R5, R4, dan R3. Oke,
Sekian untuk contoh soal yang rangkaian arus searah. Nanti kita masuk ke rangkaian Watson sama hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Sekian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi.